glorified. Boleh bangkit berdiri, kita beri salam dulu pada kanan kiri rumah belakang kita. Selamat datang, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara di gereja kita, di rumah kita. Juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari bersama angkat tangan kita satu hatikan di dalam doa. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau ingat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan yang selalu melimpah-limpah dalam hidup kami. Ambil alih setiap kami, setiap hati kami. Kami mau mulai habiskan ibadah raya yang dahsyat dan luar biasa sepanjang pagi siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama berkata, amin. Puji namamu.
pujian. Syukur kami Tuhan. Kami ingat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak dipuji dan disembah, layak terima pujian syukur kami. Oh, bagimu segala kemuliaan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Semua tunduk di dalam namamu. Allahku yang dahsyat, yang ajaib, yang perkasa. Layak disembah, layak dipuji. Lalalabaya sikiria, lalalabaya namo. Ikiria, lalalabaya sikiria, lalalabaya. Ikiria, lalalabaya, lalalabaya. Hallelujah. Lalalabaya sikiria, lalalabaya. Lalalabaya, lalalabaya, lalalabaya. Lalalabaya, 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 lalalabaya. Segala lalalabaya, 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 lalalabaya. Yesus, terimalah kemuliaan. Mari bawa sembah syukur. Terimalah kemuliaan, sebab Dia yang layak. Terimalah kemuliaan.
Dia besar, Dia ajaibku. Besar namamu selamanya dahsyat. Katakan tiada, sungguh tiada seperti Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Ajaib segala perbuatanmu, aku Dia lebih besar dari apapun juga. Selamanya Dia syukur, hormat, pujian hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan sahabat yang bersuka cita boleh angkat dua-dua tangannya, katakan amin. Sekali lagi katakan. Mulai beri senyum pada kanan kiri belakang kita, katakan engkau umat lebih dari pemenang. Kita bebaskan roh kita di pagi siang hari ini ya. Kita nyanyikan kebaikan. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar. Mari dengan iman katakan, imanku pemenang. Hai segala bangsa dengarkan. Mari angkat tangan kita umat Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya. Sambil kasih tahu kanan kiri, tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga. Sekali lagi lambaikan tangannya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa, perbuatannya besar tak terduga. Dengan iman katakan, siapa yang jadikan kita lebih dari pemenang? Katakan Yesus. Dia telah lakukan semuanya bagi kita. Mari umat-umat pemenang, kita bawa hati yang bersuka cita bagi siang hari ini. Boleh lambaikan tangannya dan kepala, katakan lagi.
Saudara bilang bagi Tuhan kita, Yesus yang dahsyat ada di pihak kita, katakan amin. Lebih lagi bebaskan roh kita, sama-sama katakan, Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Dalam menara perisai perlindungan kita, amin. Yesus kau menara perisai perlindungan, dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Dia berdaulat, katakan amin. Kau berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat apa mengalahkannya, menggantikannya. Mari lebih lagi bersama-sama. Yesus kau menara perisai perlindungan, dengan kekuatan kita kalahkan musuh, amin. Kalahkan musuh. Dia selalu ada, kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang ada. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Dia buktikan kasih-Nya bagi kita. Dia rela mati untuk hidup bersama-sama dengan kita, amin. Mari nyatakan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Dia lakukan bagi kita semua, Tuhan. Semua telah Kau ambil, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. One more time say, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Umat Tuhan saja katakan, kami nyanyikan. Bisa lebih lagi buat Tuhan kita. Kami saksikan kuasa. Kita saksikan kuasa-Nya, amin. Perbuatannya yang dahsyat aja.
sebelum kasih tahu kanan kiri ruang belakangnya, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Silakan duduk Bapak Ibu berkati Tuhan. Puji Tuhan, 1 bulan 1 kali. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh menabur bagi pekerjaan misi dan diakonia untuk gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan taburan kita. Kita katakan, maka menaburlah saya di gereja ini, tanah ini. Dan dalam tanah ini juga saya pasti menuai, sebab saya anak yang dicintai Tuhan. Saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Siapa yang siap menabur, mari bersama katakan amin. Para pelayan Tuhan akan melayani Bapak Ibu Saudara, dan di layar depan tertera laporan keuangan dari pekerjaan misi dan diakonia gereja kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan dari Bapak Ibu Saudara semua. Makes the sun to rise and bring the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, love my Jesus, who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who brings the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Menanggung segala kesalahan, mengangkat beban kami.
takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Jesus, it is you. So I lift my and I bring my soul. All of my days, all of my life, all of my road, I over my life, here and beyond. Kepada satu-satunya Bapa kami yang baik, Jesus, it is you. Mari angkat tangan kita berkata, I lift my hand, I bring my soul, my days, all of my days, all of my life, all of my road, I over my life, here and my Jesus, it is you. Oh, Jesus, it is you. Only you, God. Sungguh tiada selain ini hidup kami Tuhan, ku persembahkan padamu, hari-hari kami, segala perbuatan kami, masa depan kami percayakan kepada tangan-Mu yang menopang hidup kami, Tuhan.
pernah berubah kasih-Mu, Yesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I open my life here and beyond. So thou art seen through my Jesus. It is true, it is true. Mari bangkit berdiri berkata, so I live my life, and I bring my soul, all of my days, all of my days, all of my life, all of my wrongs. I give you my heart, I give you my heart, so I lift my hand, and I bring my soul. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Amin. All of my days, all of my life, all of my wrongs. Yes, Lord. I offer my life. Amen. Here and beyond. To the wanting to Jesus. Boleh sekali lagi semuanya kita angkat suara dan tangan kita katakan, I lift my hand, I bring my soul, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond. To the wanting to Jesus is you. To the wanting to Jesus is you. To the wanting to, sama-sama, Jesus is you. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar
Bapak Ibu, mari buka kedua tangan kita. Katakan dengan iman percaya sama-sama. Sungguh besar kasih setiamu selalu baru tiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan selalu baru, selalu baru setiap pagi, amin, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan selalu baru setiap hari, amin, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Boleh tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Boleh lebih panjang lagi tepuk tangannya. Mari katakan dengan saya, haleluya. Amin. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu menaruh satu tangan di dada kita masing-masing. Dan satu tangan kita angkat ke atas. Yuk dengan iman percaya berkata, I am blessed, I am loved, I am smart, I can do anything. Saya fokus, saya terus naik, jadi kepala, bukan ekor. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Segala kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar aku sepanjang hidupku. Aku dan seisi rumahku dipagari dengan darah Yesus. Amin. Semua boleh buka kedua tangannya. Berapa banyak pernah ditolong oleh Tuhan? Ada 1000 pertolongan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka kalau hari ini saudara sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah tekanan, Tuhan yang sama juga pasti menolong kita. Amin. Sama-sama katakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Yang percaya berkata amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Jemaat saja katakan, buka hatimu, buka tanganmu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan
Sebanyak percaya tidak ada terhitung pertolongan dan kesetiaan Tuhan sepanjang hidupku. Sama-sama, haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. bagaikan dalamnya samudra, begitu Dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu Tuhan kesetiaanmu dalam hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, bagaikan langit yang membentang, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Yang percaya katakan amin, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Persaudaanmu dalam hidupku. Katakan tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Pertolongan tiada terhitung. tiada terhitung. Pertolonganmu Pertolongan lagi tiada. Angkat tanganmu, kesetiaan. Kesetiaanmu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Sampai besok, haleluya. Dan semua yang percaya dalam nama Yesus berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Sebelum duduk, bilang kiri kanan, Jesus bless you, God bless you. You are love, I am love, amin. BFA, amin. Silahkan duduk saudara, shalom. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Nanti hari Sabtu saya mengundang saudara, anak-anak Gen Z umur 12 sampai 26, dan juga orang tua yang punya anak Gen Z untuk datang, tolong mana flyernya, dalam ibadah Gen Z di Baros. Ya, yang akan dilayani oleh Pastor Yusak Kancana. Nah ini saudara, Bapak Ibu, kita fokus anak-anak muda sekarang. Kita tahu Bapak Ibu, kita mendengar kabar-kabar yang tidak baik di Surabaya dan terakhir barusan di Bandung. Anak-anak usia Gen Z begitu berani mati, bunuh diri. Hanya karena masalah patah hati, putus cinta, bunuh diri. Hanya karena dibully, bunuh diri. Saudara, angkat tangan saudara, yuk saya berdoa. Dalam nama Yesus itu tidak akan menimpa keluarga kita. Amin. Anakmu, keluargamu, aku percikan dari Yesus memagarinya. Amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sebagai bentuk tanggung jawab gereja BFA, nanti hari Sabtu ada parenting. Ya jam 4:30 di gedung BFA House of Grace Baros. Bagi yang belum tahu alamatnya, masuk tol,
Pintu pertama, pintu tol Baros, belok kiri 300 meter sebelah kiri jalan. Saudara, jam 4:30 akan dilayani oleh Pastor Yusak Kancana, ya, untuk khusus ibadah Gensi dan orang tuanya. Saudara, supaya kita dapat parenting untuk anak-anak kita ini seperti apa sih. Oke, baik. Pagi ini semua diberkati Tuhan, shalom. Ini sebentar lagi udah bulan Natal. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan menuntun kita dengan nasihat, dengan firman-Nya. Dan saya percaya tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Memasuki tahun 2020, 4 tahun yang lalu, akhir 2019, Tuhan kasih pesan buat gereja kita, tahun spiritual breakthrough. Jadi tahun 2020 gereja kita adalah tahun terobosan kerohanian. Saudara, ketika kita memasuki tahun 2020, tahukah Bapak Ibu, teman-teman saya, gereja-gereja lain, menggembalakan gereja lain, tahunnya keren-keren. Ada tahun, financial breakthrough, tahun pemulihan, tahun mujizat. Sementara BFA tahun spiritual breakthrough. Kayak ada yang salah begitu loh. Tapi saudara, ketika kita menjalani tuntunan demi tuntunan, ternyata Maret 2020, saya baru tahu, saya baru kita semua disadarkan. Ternyata bahwa tahun itu semua lockdown karena pandemi. Akhirnya banyak orang kehilangan banyak hal. Bahkan ada orang yang kehilangan anggota keluarganya. Kehilangan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Juga banyak gereja kehilangan jemaat. Dalam keadaan seperti itu akhirnya saya sadar betul Tuhan nuntun gereja kita spiritual breakthrough. Terobosan kerohanian. Untuk kita benar-benar hanya diam dengan Tuhan. Bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudaraku, tahun ini tahun Shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera artinya kekuatan mengatasi kegentingan. Tetap tenang di tengah badai. Bisa tidur nyenyak di tengah badai. Itulah yang Yesus alami ketika badai menerpa perahu murid-muridnya. Dan betul saudara, di tahun 2024 ini, Anda tahu, bisnis lagi kurang baik. Perang Israel berkecamuk sampai hari ini belum selesai. Seharusnya tahun ini Februari saya berangkat, tertunda. Ketika kita mau berangkat perang, saudara. Dan sebagainya. Tapi tetap bisa tenang. Tadi saya ngobrol dengan beberapa pengusaha dalam ibadah jam 7, jam 9. Bisnis lagi tidak oke-oke saja. Banyak orang kehilangan. Banyak pekerjaan yang tertutup karena dampak perang Ukraina, Rusia, sekarang Israel. Tapi saya percaya kita umat Tuhan damai sejahtera di tengah badai. Tapi tahun 2025 Tuhan sudah memberikan tuntunan buat kita. 1 bulan lagi kita akan masuki tahun yang baru. Tuhan kasih rema, Tuhan kasih visi, Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih nasihat, yaitu apa? The year of amazing grace. Tahun amazing grace. Tahun kasih karunia yang luar biasa. Maka Bapak Ibu bayangkan mulai dari sekarang. Apa yang Tuhan akan lakukan untuk hidup saudara. Untuk bisnis saudara. Untuk keluarga saudara. Kasih karunia saja sudah luar biasa. Ini amazing grace. Kasih karunia yang luar biasa akan terjadi kepada kita. Maka bayangkan, pikirkan, sadari. Itu akan terwujud dalam hidup saudara. Inilah judul khotbah pagi ini, yaitu apa saudaraku? Apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sadari akan terwujud. Jadi ketika kita menyadari, memikirkan dan membayangkan sesuatu, tiap hari kita bayangkan, kita pikirkan, kita sadari, itu akan terwujud. Entahkah itu baik, entahkah itu buruk. Maka pagi ini kita mau supaya kita memikirkan, membayangkan, dan menyadari hanya kasih setia Tuhan yang ada pada kita. Katakan amin. Yes. Saudara, Anda tahu bahwa kuasa membayangkan, itu pun Yesus juga melakukannya. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, bumi belum berbentuk, kegelapan menutupi seluruh samudra raya. Roh Allah mengeram. Mengeram di sini artinya apa? Membayangkan bumi seperti apa yang akan dia buat.
Alam semesta seperti apa yang Tuhan akan bentuk. Ekosistem seperti apa yang Tuhan akan buat. Binatang dari semut sampai gajah seperti apa yang Tuhan akan buat. Dia mengeram. Dia membayangkan. Ketika semuanya sudah terwujud di dalam pikiran Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan sisi dunia. Bukan dengan tangannya, tapi dengan perkataannya. Maka terwujudlah alam semesta. Hari ini juga Bapak Ibu, Anda dan saya adalah punya kodrat ilahi. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Maka sadari, pikirkan, bayangkan apa yang menjadi milik saudara. Dan itu akan terwujud. Bapak Ibu 22 tahun yang lalu, tepatnya di kota Cirebon. Saya membawa kedua anak saya yang masih kecil. Ngapain? Nonton sirkus. Dan ketika pertunjukan sirkus ada yang menarik bagi saya. Saudaraku, ada badut, ada macam-macam. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika pawang singa mempertunjukkan, saudaraku, bagaimana dia menjinakkan singa. Singa yang buas, singa yang powerful. Dibuat tidak berdaya, dibuat seperti lumpuh, dibuat seperti nggak punya kekuatan. Ketika kita kecil, kita berpikir, mungkin pawang singa itu punya ilmu magic bisa menaklukkan singa. Ternyata tidak Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ternyata pawang singa itu memakai ilmu pengalihan perhatian. Bilang sama saya, pengalihan perhatian. Saudara, bukan ilmu yang magic-magic, tapi pengalihan perhatian. Mungkin saudara pernah nonton lewat TV. Mungkin saudara juga pernah nonton sirkus secara onsite. Perhatikan ketika pertunjukan singa dengan pawang, ada benda yang dipegang oleh pawang singa. Yaitu apa? Kursi plastik. Berkaki 4 dan 1 cambuk atau pecut. Saudaraku, kedua benda ini digerak-gerakkan sepanjang pertunjukan sirkus. Sepanjang pertunjukan singa. Anda tahu Bapak Ibu bahwa sebenarnya bagi seekor singa, pawang ini adalah makanan malam atau makan siang. Tapi saudara, sepanjang pertunjukan, pawang singa ini tak henti-hentinya menggerakkan kursi berkaki 4 dan cambuk. Ternyata apa? Apa yang dilakukan? Apa maksudnya? Ternyata maksudnya yaitu mengalihkan perhatian singa dari memangsa dia kepada kursi berkaki 4 maupun cambuk. Saudara, dari waktu ke waktu terus menerus tiada henti pawang singa menggerakkan kursi itu. Dan selama kursi itu digerakkan, maka singa itu dibuat lumpuh, lemah, tidak berdaya dan tidak bisa bergerak untuk menerkam si pawang. Bapak Ibu, tahu nggak saudara? Singa itu dibuat lupa jati dirinya bahwa dia adalah binatang dengan power, dengan kekuatan, dengan cengkraman, dengan taring yang hebat. Sekali tabok, pawang singa bisa mati. Sekali pukul, saudaraku, kursi bisa hancur. Tapi dibuat tidak berdaya karena apa? Anda lihat, dialihkan perhatian. Saudaraku, sehingga singa itu tidak bisa melihat pawang. Hanya melihat, saudaraku, kursi berkaki 4 dan cambuk. Akhirnya singa ini frustasi sepanjang permainan itu. Ini adalah gambaran kita orang percaya. Tahukah saudara, iblis tidak bisa menyerang saudara. Iblis nggak bisa menerkam saudara. Iblis nggak bisa menyentuh saudara. Kok nggak percaya? Yang percaya katakan amin. Sebab engkau biji mata Tuhan. Yang iblis bisa lakukan yaitu apa? Menipu saudara, membohongi saudara. Yaitu dengan cara mengalihkan perhatian saudara. Yaitu apa Bapak Ibu? Iblis sadar, iblis tahu, iblis ngerti bahwa di dalam dirimu ada roh singa Yehuda. Karena Yesus singa Yehuda ada di dalam diri saudara. 1 Yohanes 4 berkata demikian. Kamu berasal dari Allah. Katakan, saya berasal dari Allah. Siapa yang berasal dari Allah? Lambaikan tangannya. Berarti Anda punya apa? Kodrat ilahi. Karena Anda berasal dari Allah. Sekalipun kamu tinggal di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari Allah. Katakan dengan saya berasal dari Allah. Yang mantap dong, tegap dong, amin. Haleluya, katakan saya berasal dari Allah. Amin. Nah kemudian
Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Tahu nggak saudaraku, nabi-nabi palsu dengan senjatanya, dengan magicnya, dengan sihirnya, dengan santetnya, dengan guna-gunanya, dengan macam-macam. Kamu bukan akan, tapi telah mengalahkan mereka. Artinya apa? Tidak ada senjata yang ditempa yang bisa menyerang engkau. Tidak ada pelet guna-guna santet, ilmu tenung yang bisa menjamah saudara. Sebab engkau berasal dari Allah. Katakan amin. Tidak ada penyakit yang bisa menyentuh engkau karena engkau berasal dari Allah. Sadarkah Anda akan hal ini? Kemudian dikatakan apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Baca yang keras sama-sama. Lebih, kurang keras, 1, 2, 3. Roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh di dalam dirimu, yaitu roh singa Yehuda, roh Yesus. Bilang sama saya, buka 2 tangan. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Termasuk apa? Roh sakit penyakit. Termasuk apa? Roh kekurangan. Termasuk apa? Kemiskinan, kebangkrutan, pelet, tenung, guna-guna, santet. Roh yang ada di dalam diri saudara dan saya. Katakan dengan saya, lebih besar. Amin. Apa yang iblis bisa lakukan untuk Anda? Iblis mengalihkan perhatian Anda dari siapa Anda dan apa yang Anda miliki di dalam Yesus dengan keadaan yang Anda alami hari ini. Contoh, ada rasa sakit dalam tubuh saudara. Kemudian saudara mulai periksa ke dokter. Dokter kemudian menganalisa, mendiagnosa. Kemudian dokter nyuruh saudara periksa lab. Dari hasil periksa lab, dari hasil diagnosa dokter, Anda ditemukan mengidap penyakit X atau penyakit A. Saudara nggak puas dengan dokter pertama, Anda second opinion, dokter kedua. Anda kemudian saudaraku nggak puas, Anda googling. Anda cari penyakit seperti ini apa. Kemudian Anda mulai ketemu dengan teman yang senasib sepenanggungan. Saling menceritakan jenis penyakit itu. Lama-lama Anda lebih sadar penyakit itu dibanding kesadaran siapa Anda dan roh Kristus yang ada dalam diri Anda. Anda mulai menyadari bahwa Anda lemah, Anda mulai menyadari bahwa Anda penyakitan, dan apa yang Anda sandari itu akan terwujud dalam hidup saudara. Sehingga akhirnya penyakit itu membuat Anda terbelenggu. Anda dibuat seperti singa tadi, tak berdaya, tak bergerak. Berikutnya juga, contoh saudaraku, keadaan ekonomi yang tidak membaik. Banyak orang Kristen hari ini mulai memikirkan apa kelemahan, kekurangan di dalam keuangan. Setiap hari yang dia pikirkan, yang dia renungkan, kekurangannya. Saudaraku, dia buka toko, dia buka pabriknya, dia buka bisnisnya, dia buka kantornya. Dengan satu kesadaran, yaitu kekurangan. Dia nggak sadar bahwa Anda, setiap benda, setiap hal, setiap orang yang Anda sentuh bisa diberkati Tuhan. Anda nggak sadar bahwa di dalam dirimu ada roh yang lebih besar daripada semua roh kebangkrutan maupun kerugian. Saudaraku, kita dibuat nggak sadar siapa kita dan siapa yang menyertai kita. Katakan amin. Pak, Bu, ibadah minggu lalu saya di Baros. Ibadah pertama jam 8, saya minta ada satu anak kelas 6 SD sebagai alat peraga. Saudaraku, saya tanya, kamu pegang dompet, kamu bawa uang? Tidak, Om. Kamu bawa dompet? Tidak. Kamu bawa handphone? Tidak. Nah, bayangkan, habis ibadah ini kamu pergi ke minimarket di depan gereja kita di Baros. Apakah kamu berani masuk ke minimarket? Dan kamu ambil makanan ataupun barang yang kamu suka? Dia bilang, enggak berani Om. Kenapa? Karena enggak pegang uang. Tetapi ketika kamu berangkat ke sini sama siapa? Papa. Kalau kamu dengan papamu pergi ke minimarket, kamu enggak pegang duit. Kamu enggak pegang duit, kamu enggak pegang uang. Tapi apakah kamu berani ambil barang di minimarket itu? Berani Om. Kenapa? Ada papa. Yang setuju katakan amin. Ibadah kedua, ada satu anak SMP saya panggil. Kamu pegang duit? Enggak Om.
Bawa handphone? Enggak om. Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP om. Setelah SMP kamu mau ngapain setelah tamat SMP? Mau langsung kerja atau sekolah? Sekolah om. Loh kamu kan gak punya duit. Kenapa mau sekolah? Ada yang kenapa berani sekolah? Berani om. Kenapa? Papi yang bayarin. Ditunjuk papinya. Oke. Setelah kamu tamat SMP, kamu mau langsung kerja? Langsung kawin? Atau mau kuliah? Kuliah om. Kemana? Ke Melbourne. Wih jauh Melbourne. Emang mau berenang? Saya bilang gitu sudah. Ngapain ke Melbourne kuliah? Kamu tahu biaya kuliahnya? Mahal. Iya. Kamu gak punya duit? Iya. Kenapa kamu berani kuliah ke Melbourne? Ada daddy. Untuk SMA papi, untuk kuliah daddy saudaraku. Iya. Dia bilang begitu, betul. Anda lihat YouTube-nya aja saudara ya. YouTube di Baros minggu lalu jam 10. Jadi lucu saudara. Nah Pak Bu, apa yang membuat dua anak tadi? Ya yang ibadah jam 10 saya pas alat peraga, anak jemaat yang Chinese, yang jam 8 orang Batak saudara. Saya tanya, nah ini yang orang Batak jam 8. Dari sini kamu gak pegang duit, kamu berani ke basis? Ada kampung di Cimahi namanya Basis Pak Dame. Ya, berani om. Mau berani makan RW? Berani om. Wah saudaraku, kelas 6 SD udah biasa makan RW saudaraku. Ya, saudara, artinya dari sini apa? Kesadaran ada papinya, kesadaran ada ayahnya membuat dia berani melangkah masuk minimarket. Hal yang sama. Hari ini mungkin Anda berkata, Pak, papa sih kelihatan. Papa yang kelihatan itu kekuatannya enggak seberapa. Papa yang kelihatan itu uangnya enggak seberapa. Papa yang kelihatan itu powernya enggak seberapa. Tapi anak ini berani melangkah. Terlebih Anda dan saya. Kita punya daddy, kita punya papi, kita punya ayah, kita punya bapa yang tak terbatas kuasanya. Amin. Haleluya. Kunci apa nih? G. Ya, ambil G dong. Papa yang kuasanya tidak terbatas. Papa yang uangnya enggak terbatas. Katakan amin. Pak Bu, setelah doa berkat, saya minta saudara jangan langsung pulang. Lihat tangan saya menunjuk ke arah mana, saudaraku? Ke arah sana. Di situ ada maket, saudara. Maket gedung gereja kita. Tahukah saudara, maket itu dibuat sebelum kita punya tanah. Sebelum kita beli tanah, saya udah buat maket. Dan ketika maket itu selesai, saya taruh di pojok di depan. Setiap minggu saya datang ke gereja, ke Balarea. Saya lihat maket itu, saya pikirkan, saya bayangkan, saya sadari satu kali BFA akan punya gedung kurang lebih seperti itu. Saudara, kalau saya lihat keadaan saya, tanah belum punya, uang apalagi. Kalaupun sudah punya tanah, kalaupun sudah ada uang, perlu izin. Dan kita tahu, di Indonesia nggak mudah punya izin. Apalagi kita di Provinsi Jawa Barat, tidak semudah di Palangkaraya. Kita membangun gereja di Palangkaraya 2 kali, saudara. Pertama, nggak pakai izin, bangun dulu, saudaraku. Saya bilang sama gembalanya, Pak, ini nggak pakai izin, udah tenang Pak, bangun dulu, izin belakangan. Loh, kok gitu? Ini Palangka bukan Bandung, saudara. Loh nanti kalau marah tenang, kami orang Dayak biasa. Nah saudara, betul kita bangun gereja dulu. Setelah selesai, baru kita urus izin. Dapat. Gedung yang kedua yang lebih besar, baru kita urus izin. Dan itu sebulan selesai. Kita di Bandung, Jawa Barat. Jangan ngimpi seperti itu. Saudara, tapi market itu saya buat. Dan setiap kali saya lewat, market itu ada di sana. Saya bayangkan, saya pikirkan, saya sadari. Dan hari ini, saudara semua melihat terwujud. Kita udah bangun gedung di Baros. Karena kemuliaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Maka apa yang Anda sadari, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan, entah baik, entah buruk, akan terwujud. Daripada bayangin yang buruk, mari semua yang suci, lambaikan tangannya. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah.
Lebih meriah lagi katakan, haleluya, amin. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, iblis tidak bisa menjamah saudara. Iblis nggak bisa menyerang saudara. Jadi jangan takut sama setan. Setan hanya bisa tipu kamu. Nah, hari ini saya mau menyadarkan, daripada kamu sadar tentang keadaanmu, tentang fakta, kekurangan, kelemahan, rasa sakit, mari sadari siapa Anda di dalam Tuhan. Anda adalah anak-anak dari Bapa Surgawi. Anda adalah anak Allah. Anda berasal dari Allah. Dan roh yang ada dalam dirimu, roh singa Yehuda, lebih besar daripada semua roh yang ada di luar sana. Maka dengan otoritas ini kita bisa berkata kepada kekurangan, kita bisa berkata kepada penyakit, kita bisa berkata kepada kemiskinan untuk enyah, dan engkau mulai menyadari kesembuhanmu, engkau mulai menyadari kelimpahanmu, dan apa yang engkau sadari, lambaikan tangannya, terwujud segera. Amin. Pak Bu, saya menyadari gedung ini bahkan sebelum tanah punya. 8 tahun urus izin. Kadang ada saat putus asa. Kadang ada saat untuk menyerah. Tapi ketika kemudian melihat market ini lagi. Dan saya memandang ke atas. Saya tahu saya terbatas. Tapi saya punya Bapa yang tidak terbatas. Ketika Anda melihat tubuh Anda, rasanya nggak mungkin sembuh. Mungkin ada miom, ada kista, ada cancer dalam tubuhmu. Dokter mungkin berkata, saudaraku begini, begini. Anda sharing sama teman yang senasib sepenanggungan. Semakin Anda sadar penyakit, itu penyakit akan terwujud. Tapi ketika engkau sadar, semua penyakit kita sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Saudaraku, hari ini angkat tangan saudaraku. Duduk situ, tenang, tenang, duduk aja situ. Nyanyi pujian ini, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Boleh angkat tangannya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara dimanapun Anda duduk. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh tepuk tangan buat Bapak yang tak terbatas. Pak Bu, saya mau terus terang buat saudara. Kalau lihat keadaan, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan gedung gereja itu. Kenapa? Pandemi, jemaat berkurang. Karena pandemi, keuangan berkurang. Karena pandemi, persembahan, persepuluhan berkurang jauh. Saudara, kalau lihat fakta seperti itu, rasanya nggak mungkin. Tapi saya lebih menyadari siapa saya di dalam Tuhan. Dan apa yang saya miliki karena saya anak Bapa. Dan kalau hari ini gedung itu sudah 60%. Secara struktur sudah 90%. Untuk menyelesaikan butuh dana yang sama dengan kemarin 70 miliar kurang lebih. Tetapi saudaraku kalau lihat fakta nggak mungkin kita bisa selesai. Tapi kalau nggak selesai siapa yang malu? Saya atau bapak saya? Bapak saya. Kalau sampai anaknya Pak Dame ini putus sekolah karena nggak ada duit. Saya percaya bukan kamu Noni yang malu. Papahmu yang malu. Betul Pak Dame? Kalau sampai anakmu keleleran bukan anakmu yang malu. Papahnya yang malu.
Hal yang sama, kalau sampai Anda keleleran. Keleleran artinya apa? Enggak punya apa-apa. Ngelantung, tunawisma, gelandang, enggak punya sesuatu, enggak tahu arah hidup. Saya kasih tahu saudara, bukan Anda yang malu, tapi Bapa surgawi kita yang malu. Tapi kabar baiknya, angkat tanganmu. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Tuhan yang tak terbatas memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Maka saudaraku, lihat baik-baik saya. Saya mohon perhatian saudara. Alihkan perhatianmu dari keadaanmu. Fakta, kelemahan, sakit, atau kekuranganmu kepada siapa Anda di dalam Tuhan. Dan apa yang Anda miliki sebagai anak Allah. Anda berasal dari Allah. Anda telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh yang ada dalam diri Anda lebih besar daripada roh yang di luar sana. Saudara, ketika saya divonis, mata saya glukoma. Second opinion, glukoma. Dirujuk ke Cicendo. Dokter senior di situ. Belum pernah seumur hidup saya di Bandung pergi ke Cicendo, saudara. Untuk pertama kali saya seperti pesakitan. Dan ketika divonis glukoma, mata kiri. Dan dokter berkata, ini enggak ada obat. Dikasih obat hanya untuk memperlambat kebutaan. Seperti langit runtuh. Tetapi saudaraku, saya mengalihkan perhatian dari fakta dan kepada diri saya anak Bapa. Dan saya memperkatakan oleh bilur Yesus, Tuhan beri saya mata baru. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Dan kemudian kenapa ini kisah perjamuan kudus di gereja kita setiap minggu. Setiap perjamuan kudus, apa yang saya lakukan? Setiap saya makan roti, saya bukan makan roti. Maka saudaraku, apa yang saya lakukan? Saya makan mata Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Kalau hari ini Anda lemah di jantung, saat Anda perjamuan kudus, makan jantung Yesus. Yesus berkata, ini tubuhku. Mata adalah tubuh Yesus. Jantung adalah bagian tubuh Yesus. Saya makan saudaraku, tiap minggu saya makan. Minggu demi minggu seperti gak ada perubahan. Obat di Cicendo saya hentikan. Karena saya pikir udahlah saya mengimani aja. Saya minum obat itu 1 bulan. Belum ada perubahan. Tapi ketika Tuhan kasih saya rema. Saya makan tubuh Tuhan Yesus. 2019 saudara. Anda tahu 1 tahun tepat. 2019 awal. 2019 akhir atau 2020. Saudaraku, saya pergi ke dokter yang sama. Divonis tidak ada glukoma, sembuh. Hal yang sama kalau engkau menyadari roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saya melihat fakta tentang keuangan, gimana bisa operasional gereja ini berjalan? Anda tahu Bapak Ibu, sewa 1 lantai di BTC ini berapa ratus juta? 1 bulannya saudara. Berapa kita harus membayar? Listrik dan sebagainya. Belum pembangunan. Tapi lihat seperti ini. Saya bilang Tuhan, saya hampir menyerah. Tapi Tuhan mengalihkan perhatian. Jangan lihat fakta. Lihat siapa kamu di dalam aku. Dan apa yang kamu miliki di dalam Yesus. Hari ini Anda punya semuanya. Amin. Angkat tangan, bilang I am blessed. I am loved. I am smart. I can do anything. Saya sehat. Saya diberkati, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Angkat tangan saudaraku, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengejar aku seumur hidupku. Kasih karunia terus mengalir melimpahi aku. Rezeki mengejar aku dalam nama Yesus. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Tahu nggak Bapak Ibu, sebab doa, ucapanmu adalah doa dan nubuatan. Maka saudara, setiap kali pemberkatan nikah di gereja BFA, Anda bisa lihat, kita beda dengan 99% gereja di luar. Saat pemberkatan nikah, Anda akan sering mendengar mempelai pria berkata, aku mengambil engkau dalam suka duka, dalam sehat sakit, dalam kaya dan miskin. Saudaraku, di gereja ini janji nikah, dari awal gereja ini berdiri, tidak pernah mengatakan begitu. Kenapa? Sebab sakit penyakit saudara, kemiskinan saudara, sudah dipakukan di kayu salib. Sadari, Anda diberkati, Anda sehat, Anda walafiat, Anda kuat, Anda makmur, engkau terus naik dan tidak turun. Amin, amin. Angkat tangan saudara, saya berdoa. Apapun yang kau sentuh, diberkati Tuhan. Aku percikan darah Yesus. Anda dan anak cucumu, tidak ada yang bunuh diri. Tidak ada yang mati muda. Tidak ada yang kena cancer. Tidak ada yang kena penyakit. Semua diberkati. Sehat dalam nama Yesus. Gak ada satupun yang kekurangan. Semua berkelimpahan. Mulai sadari. Engkau yang online, yang sedang ada dalam keadaan sakit. Bayangkan, imani, sadari. Engkau berdiri sehat, engkau gendong anak dan cucumu. Engkau panjang umur. Saudara, ini kesaksian yang saya sampaikan. Ketika saya makan tubuh Tuhan, mata Tuhan. Dan saya membayangkan mata saya yang sudah sembuh. Itu terjadi. Apa yang kamu sadari, kamu pikirkan, kamu bayangkan akan terwujud. Daripada Anda membayangkan yang jelek, bayangkan yang baik. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sering cek saldo. Tapi begitu-begitu saja. Bersyukur. Orang yang suka cek saldo, tandanya usia produktif. Usia yang enggak produktif, cek tensi, cek kolesterol, cek darah. Anda masih produktif. Kok enggak amin? Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang masih suka cek saldo? Wah, ini namanya usia produktif. Berkat mengalir bagi Anda. Amin. Yes. Haleluya. Sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Yes, amin. Pak, Bu, mertua saya, omah saudara, bilang begini. Ketika suaminya meninggal, omah bilang gini. Omah gak mau mati sebelum gereja dibangun. Wih, padahal opah meninggal 2009. Tanah belum beli. Tapi omah bilang, karena dia mengimani mantunya mau bangun gereja. Dia bilang gitu, omah gak mau mati sebelum BFA bangun gedung gereja. Yang pertama. Yang kedua, omah gak mau mati sebelum revival menikah. Omah pengen punya cicit. Wih, saudaraku. Sekarang saudaraku benar umur hampir 90. Saudaraku, wih, saudaraku. Masih semangat marah-marahin pembantu. Haleluya. Kok gak amin? Oh, masih sukacita, saudaraku. Apalagi kalau sebentar lagi tanggal muda, mantunya kasih duit. Wih, saudaraku, sukacita. Tiap saya kasih uang dia sukacita. Saya perhatikan, oh pantes. Ternyata uang di Indonesia, Anda boleh lihat. Saudaraku, semuanya kecuali uang 1.000 selalu ada gambar wanita menari. Uang 2.000, Anda boleh lihat yang bawa uang 2.000, gambar wanita menari. Uang 5.000, gambar wanita menari. Uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ada gambar cewek menari. Artinya, bapak-bapak, kalau pengen istrimu menari, kasih uang. Kau enggak amin, saudara. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Langsung dilihat. Nanti, nyo, lihatnya nanti nyo. Ya. Nanti, jangan sekarang nyo. Amin. Haleluya. Yes. Kurang mantap aminnya. Siapa yang mengimani? Kenapa sih Bapak Ibu saya sering katakan, gimana kabar saudara? Kalau saya tanya gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kenapa sih Pak harus begitu? Sebab ucapanmu adalah doa dan nubuatanmu. Amin. Supaya engkau lebih menyadari, iya, di dalam Yesus saya
layak diberkati, layak sehat. Karena saya punya hak yang dibayar dengan darah. Amin. Mulai bayangkan hari ini, tahun Amazing Grace 2025. Saya sudah mulai bisa membayangkan, wow, apa yang enggak pernah kau pikirkan, itu yang disediakan Allah bagimu. Anda akan melihat kemurahan yang dahsyat terjadi atas anak-anakmu, atas keluargamu, atas suamimu, atas istrimu, atas rumah tanggamu, atas bisnis, atas keuangan, atas kesehatanmu. Amazing Grace. Siap-siap 1 bulan ini, kita mulai bayangin dulu. Jadi masuk tahun 2025, kita udah mulai melangkah tahun Amazing Grace. Apa yang saya bayangkan sekarang? Gedung 5.000 di Baros selesai. Dan apa yang saya bayangkan? 4 kali ibadah, kali 5.000, penuh semua. Amin. Dan apa yang saya bayangkan saudaraku? Karena itu muat 1.000 mobil dan 2.000 sepeda motor. Semua saudara bawa mobil semua. Amin. Wow. Saya membayangkan Anda gak ada yang sakit. Sehat semua. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Yes. Amin. Maka Bapak Ibu, daripada saudara membayangkan yang buruk, bayangkan yang baik. Sekarang bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Ingat tadi, singa itu adalah Anda. Pawang singa adalah setan. Shalom. Shalom. Anda lebih sadar apa yang dipegang pawang singa? Atau Anda lebih sadar Anda adalah singa yang punya kekuatan? Halo? Contoh, ini pawang singanya ini yang baju yang ini saudara. Saya singanya. Ini pecut dan kursinya. Saudara, gini-gini dong, gerak-gerakin. Nah, saudara lebih sadar keadaan saudara, ini pengalian perhatian. Yaitu kaki 4 kursi tadi. Yaitu apa? Penyakitmu, kekuranganmu, kelemahanmu. Atau Anda lebih sadar, Anda punya power, Anda punya kekuatan. Sekali tabok, ini habis. Kenapa saya gambarkan dia pawang singa? Saya singanya, karena saya lebih gede, saudaraku. Dia kecil. Sekali tabok, dia hancur. Betul? Oke, kurang gede. Nyu, sini nyu. Kalau saya kurang gede, saya panggil yang lebih gede, saudara. Saudara, ini sekali tabok model begini, pawang singa tuh gak gede-gede amat kok, kecil. Singa lebih gede. Sekali tabok model gini, rontok giginya, matanya, mati. Tapi singa dibuat tidak berdaya oleh pawang yang kecil ini. Karena apa? Bukan pawangnya hebat, tapi mengalihkan perhatian. Iblis gak hebat, kamu lebih hebat. Karena ada roh singa Yehuda dalam diri kamu. Amin. Haleluya. Ada roh singa Yehuda dalam diri kamu. Maka hari ini saudaraku, alihkan perhatianmu daripada pecut, cambuk, dan kursi tadi. Pada dirimu, siapa kamu di dalam Yesus. Dan apa yang kamu miliki dalam Yesus. Setelah itu melangkahlah, taboklah semua tantangan. Maka engkau pemenang. Tak terbatas kuasanya. Tak terbatas cara kerjanya, jalannya. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, sama-sama katakan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Terduga caramu, kau yang ku percaya di selamamu. Simhi sekali lagi. Haleluya. Tak Terbatas kuasa-Mu, Amin. Tak terduga caramu.
Engkau yang ku percaya. Ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sembari Anda makan roti, inilah harga untuk membayar keselamatan saudara. Inilah harga yang Yesus bayar untuk kesehatan, kesembuhan, kemakmuran, kelimpahan. Inilah harga yang Yesus bayar untuk Anda mengalami kesehatan penuh, kelengkapan penuh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu pikirkan, bayangkan, sadari. Sebab yang engkau sadari akan terwujud. Sadari Kristus yang adalah kuasa Allah sepenuhnya ada di dalam dirimu. Ketika engkau sadar ini, maka kekuatan Allah akan mengalir penuh lewat kehidupanmu. Engkau menjadi pemenang, bukan pecundang dalam kehidupan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Amin. Sementara Anda mengunyah tubuh Tuhan, Anda yang mengalami kelemahan di paru-paru, di jantung, di ginjal, di kepala, di saraf, makanlah bagian tubuh Yesus yang Anda perlukan. Tubuh Yesus sehat, maka ketika Anda makan tubuh Yesus, kesehatan itu mengalir dalam hidupmu. Mari kita angkat cawan. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah darahku. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yaitu perjanjian kasih karunia. Semua karena Yesus yang bayar. Engkau yang percaya, ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat, minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Satu bulan menjelang tahun yang baru. Mari mulai memikirkan, menyadari dan membayangkan. Sebab tuntunan Tuhan buat gereja kita tahun Amazing Grace. Kasih karunia yang amazing akan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan di gereja kita. Sadari kelimpahan, sadari siapa Anda di dalam Tuhan. Sadari apa yang Anda miliki di dalam Yesus. Sebab engkau adalah anak. Engkau bukan hamba, tapi engkau adalah anak. Angkat tangan saudara. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim
yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Katakan haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Lagi dua tangan. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Lagi. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Puji-Mu. Amin. Sukacita. Amin. Kurang mantap, amin. Siapa Anda? Katakan anak Bapa Surgawi. Gimana kabarnya? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. I am loved, I am blessed. Amin, I am smart. I can do all things. Haleluya. Boleh semangat, bangkitkan semangat Anda. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Boleh lebih semangat lagi. Amin. Lambaikan tanganmu. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji. Lagi. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang. Haleluya. Amin. Semua diberkati. Semua diberkati. Anda sehat, Anda kuat, Anda makmur, Anda panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebagai tanda hormat dan syukur kami, karena Tuhan telah memberkati kami. Kami mau menabur harta kami untuk operasional gereja ini. Lewat persepuluhan, lewat pembangunan maupun juga ucapan syukur, kolekte. Tuhan memberkati setiap benih yang umat-Mu tabur. Dan Tuhan melipat gandakan benih mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan pulanglah. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta, kasih dari Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu, para petugas membantu Anda untuk membuang sampah bekas perjamuan. Oleh karena itu, silahkan saudaraku dibuang di tempat yang disediakan. Silahkan bekerja sama dengan petugas yang ada. Petugas juga membantu Anda untuk mengumpulkan kolekte, taburan, ucapan syukur Anda. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur secara cash, masukkan di kantong-kantong maupun kotak yang disediakan di ruangan ini. Shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur secara e-money, QRIS, scan barcode,
transfer, M-Banking. Bapak Ibu semua fasilitas ada di kursi di depan saudara, ada scan QRIS-nya, juga ada nomor rekening di depan kursi saudara maupun di layar. Taburan ucapan syukur Bank Mandiri atas nama gereja, kemudian persepuluhan Bank BCA juga atas nama gereja, dan terakhir pembangunan juga atas nama gereja. Oke, saudara, Kamis ini, halo Shalom. Salomnya enggak Salom ya, Shalom. Kamis ini saya mengundang saudara untuk ibadah worship, saudaraku. Kita menyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Saudara, ibadah Kamis ini lebih panjang dibanding ibadah hari Minggu. Ibadah Minggu kita 100 menit, ibadah Kamis kurang lebih hampir 2 jam, saudaraku. Karena kita banyak nyembah, banyak memuji Tuhan. Setiap Kamis di tempat ini. Nanti mulai Januari, ibadah worship yang Kamis dipindah jadi hari Rabu di ruangan ini. Sementara Kamis di Baros. Jadi saudara bisa mengikuti salah satu, baik Rabu ataupun Kamis. Itu nanti mulai Januari. Baik, saudara. Sabtu ini saya mengundang saudara seperti pengumuman tadi, yaitu ibadah Gensi, umur 12-26 tahun. Dilayani oleh Pastor Yusak Kancana, dan ini terbuka bagi orang tua untuk parenting, saudara ya. Untuk kita semua, orang-orang yang punya anak umur Gensi. Oke, minggu depan Bapak Ibu ada 6 jam ibadah, 4 di sini, 2 di Baros. Ya, di sini jam 7, 9, 11, dan 5 sore. Di Baros jam 8 dan jam 10, saudara. Ya, Bapak Ibu, yang melayani dari 6 ibadah ini saya dengan Pastor Yusak bergantian, saudara. Ya, ada saya di sana 1 atau di sini 2, nanti kita atur. Baik, saudara, kemudian Natal Umas, bagi Anda yang umur 60 tahun ke atas, Anda boleh datang Natal Umas dan ada door prize, yaitu door prize-nya saudaraku, mobil listrik mainan saudaraku ya, menjadi door prize bagi ibadah Umas. Jadi 60 tahun ke atas silakan boleh hadir saudara. Umas di gereja kita 60 tahun ke atas mulai hari ini ya. Nanti ketika saya umur 60, Umasnya 65 tahun ke atas saudara. Jadi saya nggak pernah Umas, amin ya. Kemudian Bapak Ibu, ibadah Natal Fresh Sale tanggal 17 Desember. Nah ya, saudaraku, ini masih kita doakan tempatnya di sini atau di Baros. Kita akan lihat dulu sebentar saudara ya. Jam 6:30 Natal BFA, yaitu Natal kita perayaan. Dan Natal ini dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota BFA ya saudaraku. Baik, ya tanggal 17. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu akan ada Natal. Kita pusatkan di Baros hari Sabtu jam 10 pagi. Saudara, tanggal 21 Desember. Tentunya sudah libur sekolah. Dan saudaraku kemudian ibadah malam Natal dan Natal. Malam Natal di Balarea 1 kali ibadah, di Baros juga 1 kali ibadah. Ibadah Natal 25 Desember di Baros 2 kali, di sini juga 2 kali. Untuk cara mengingatnya begini, Bapak Ibu tolong perhatikan. Di Balarea jamnya ganjil, di Baros jamnya genap. Udah gitu aja ya. Contoh, malam Natal di Balarea jam ganjil 5 sore, di Baros jam 6. Nah, ibadah Natal 25 Desember di Balarea 9-11 ganjil, di Baros 8-10 genap. Nah saudara, ya puji Tuhan Bapak Ibu. Bagi Anda yang salah jam, nggak akan kena tilang, mau ganjil genap, nggak akan kena tilang. Oke, kemudian Bapak Ibu, Natal terakhir akan ditutup oleh Natal Gensi Youth, dilayani oleh Pastor Raguel Lewi, hari Sabtu 11 Januari jam 4:30 di Baros. Nah kalau ini benar, ada door prize-nya, saudaraku, handphonean, ya puji Tuhan. Baik, itu aja pengumuman, Tuhan Yesus memberkati saudara. Belum ya, kita belum doa berkat ya, sudah belum? Oh sudah berkat ya. Oke. Belum doa makan, kita doa makan. Setelah ini kita ke food court, sebut nama saya tetap bayar, diskon saudaraku, amin. God bless you, shalom, happy Sunday, haleluya, shalom. Tuhan memberkati.